Nama Schumacher telah kembali ke F1 di 2021, di mana Mick Schumacher, anak dari sang juara dunia 7 kali, Michael Schumacher, menjalani debutnya di F1. Tapi sayang sekali, juara F2 2020 tersebut harus menjalani debut musimnya di F1 dengan mobil papan bawah, karena pada tahun 2021, Haas benar-benar nggak melakukan development sama sekali pada mobil mereka, dan lebih memilih fokus pada tahun 2022. Sehingga Mick Schumacher harus rela selalu balapan di belakang selama 2021 bersama rekan timnya yang rookie juga, yaitu Nikita Mazepin. Walaupun begitu, Mick memiliki beberapa momen yang bagus di 2021, di mana dia sempat masuk Q2 berapa kali, dan benar-benar kasarnya sih ngebantai rekan timnya ya lah ya. Untuk pembalap yang dikenal butuh adaptasi minimal 1 musim lah untuk terbiasa dengan ajang balapan dan mobil yang dia kendarai, hasilnya di 2021 bisa dibilang lumayan lah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke 2022 dan beban Mick sudah sedikit lebih besar karena dia bukan rookie lagi di 2022. 2022 merupakan tahun di mana apakah Haas membuat keputusan yang benar dengan abandon mobil musim lalu dan fokus ke mobil 2022 dengan regulasi baru. Kali ini, Mick juga akan memiliki rekan tim baru, yaitu Kevin Magnussen, seorang pembalap yang berpengalaman dan pernah balapan dengan tim Haas selama 4 musim dari musim 2017 sampai 2020. Di sini kemampuan Mick akan diuji karena rekan timnya kali ini akan lebih sulit untuk dikalahkan. Di testing pre-season, Haas memiliki berbagai macam masalah, tetapi pace mereka ada. Dari situ aja udah merupakan tanda-tanda positif untuk mereka. Meskipun mereka berharap mereka bisa menjalani tes tanpa hambatan agar kedua pembalap mereka mendapatkan jam terbang yang banyak dalam VF22. Di Bahrain, terlihat bahwa Haas sudah bukan lagi di papan bawah seperti musim lalu, di mana Mick Schumacher qualified P12 atau posisi ke-12 di Bahrain dan finish di posisi ke-11. Ya, itu juga karena dia sempat kesundul sama Esteban Ocon saat start. Rekan timnya K-Mag finish di posisi ke-5 dan Haas telah bangkit. K-Mag sudah membuktikan kalau mobil Haas benar-benar kenceng dan bisa meraih poin secara konsisten. Tinggal nunggu waktu aja bagi Mick untuk melakukan hal yang sama. Tapi di Saudi Arabia, Mick mengalami kecelakaan yang cukup besar dan itu membuatnya nggak bisa ikut balapan di keesokan harinya karena kerusakan pada mobilnya. Di Australia, dia untuk pertama kalinya out-qualified Kevin Magnussen, tapi dia pun harus qualified posisi ke-15. Entah kemana pace Haas di 2 balapan sebelumnya, dan Mick harus puas finish di posisi ke-13. 3 balapan dan 0 poin. Mick benar-benar harus segera mencari poin itu karena sekarang bebannya mulai perlahan semakin tinggi. Di Imola, dia finish di posisi ke-10 di sprint race. Tapi dia belum dapat poin ya, karena sprint race hanya top 8 yang dapat poin. Saat balapan, dia membuat kesalahan di awal dan itu membuatnya turun ke papan bawah. Sepanjang balapan pun dia kesulitan dengan kecepatan dan menjaga mobilnya untuk tetap berada di track. Di Miami, dia sempat berada di posisi untuk meraih poin. Tapi di akhir-akhir balapan, dia menyundul senseinya sendiri yaitu Seb dan lagi-lagi dia gagal untuk meraih poin. Di Spanyol, dia tembus Q3 untuk pertama kalinya, tapi race pace-nya sangat buruk dan strategi Haas juga tidak membantu. Di Monaco, dia crash lagi di balapan dan lagi-lagi membuat tim harus sedikit panik dengan finansial mereka. Bahkan Gunther Steiner pun sudah memberikan warning untuk Mick. Di Azerbaijan, dia start paling belakang dan tidak membuat hal yang menakjubkan sama sekali, tapi setidaknya dia nggak crash kali ini. Di Kanada, dia meraih hasil qualifying terbaiknya di F1, di mana dia akan start dari posisi ke-6, dan saat berada di posisi ke-7 di race, dia mengalami masalah mobil dan dia pun harus DNF. Aduh, apes terus Anda Mick. Jadi ada apa dengan Mick Schumacher? 9 balapan dan dia masih belum meraih poin 1 pun. Menurut gue ada beberapa faktor kenapa Mick Schumacher sangat kesulitan musim ini. Yang pertama ialah karena minimnya jam terbang dalam mobil VF22. Saat tes gue udah bilang kalau Haas memiliki berbagai macam masalah dan itu benar-benar menghambat pembalap mereka untuk mempelajari mobilnya. Bahkan mereka sampai melakukan tes tambahan setelah sesi tes pada hari tertentu selesai. Kita semua tahu, Mick merupakan pembalap yang butuh waktu lama untuk adaptasi. Kalau kalian nonton dia dari zaman F3 Euro Championship dan F2, maka kalian pasti tahu dah tuh. Masalahnya, 2022 terjadi regulasi baru. Jadi semua pembalap harus mulai dari nol. Mick yang mungkin sudah adaptasi dengan mobil regulasi 2021, harus adaptasi lagi dengan mobil 2022.
Ditambah, selain masalah dalam testing, di free practice pun dia juga beberapa kali mengalami berbagai macam masalah. Padahal free practice merupakan sesi penting bagi pembalap untuk mempelajari mobil mereka dalam track-track tersebut yang mereka akan balapan. Tapi kenapa K-Mag bisa langsung perform? Menurut gua karena pengalaman yang dimilikinya dan tentunya K-Mag juga merupakan pembalap yang cepat. Maka dari itulah kenapa, kalau menurut gua ya, dia bisa cepat beradaptasi dengan mobilnya. Yang kedua ialah tekanan nama besar dan rekan tim baru. Iya sih, dengan hadirnya K-Mag dalam tim itu benar-benar nge-boost moral tim. Termasuk Mick sendiri, di mana dia dapat belajar beberapa hal darinya. Tetapi pasti ada juga shock effect memiliki rekan tim yang berpengalaman. Rekan tim Mick di 2021 ialah Nikita Mazepin, sang rookie. Dan kalau dilihat dari hasilnya, Mick jauh lebih unggul dari Nikita. Sekarang dia memiliki rekan tim yang jauh lebih berat dan hawa-hawa kompetisinya juga meningkat. Ini pasti sudah mulai memasuki pikiran Mick dan itu dapat membuatnya sedikit tertekan. Ditambah nama besar Schumacher juga dapat berpengaruh sedikit dalam tekanan itu. Di saat inilah dia harus kuat dan menghadapi semua tekanan itu. Yang ketiga dan terakhir ialah situasi finansial tim Haas yang tentunya sedang kesulitan. Ditambah budget cap di mana Haas harus pinter-pinter dalam menggunakan dananya. Saat Mick crash di Saudi, itu tentu akan memukul finansial Haas dan Mick ataupun K-Mag tidak boleh sering mengalami crash sebesar itu. Disinilah Mick mungkin harus lebih waspada dalam menyetir mobilnya, tetapi jika dia terlalu hati-hati juga, dia nggak bisa kenceng dan nggak bisa meraih poin tentunya. Lagi-lagi, disinilah tekanan dapat muncul untuk Mick. Dan dilema lah ya lebih tepatnya ya. Ditambah dia udah crash beberapa kali musim ini kan, dan Gunter juga sudah memberikan warning gitu. Jadi itulah menurut gue mengapa Mick Schumacher benar-benar kesulitan musim ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mau upload video baru. Semoga aja Mick Schumacher bisa dapat poin ya. Soalnya gue udah nunggu lama coy. Ya, I'll see you guys next time. Goodbye.